soal konser musik atau festival musik yang kemarin juga sempat rame, yang sempat ada batal terus acara membakar panggung. Mungkin kalau dari pihak promotor sendiri itu kenapa maksudnya bisa terjadi seperti itu sih? Mungkin antisipasinya seperti apa? Ya, nah itu salah satunya menurut kami juga karena sumber daya kita yang juga masih belum mumpuni gitu ya. Tapi sekarang tuh asal untuk membuat sebuah acara gitu tanpa punya edukasi yang tepat gitu. Karena kan sebenarnya membuat konser tuh tidak sesimpel itu. Mungkin sekarang dilihat after pandemi semua konser, semua festival tuh kok rame ya. Akhirnya orang tuh jadi tertarik, ini bisnis yang sangat seksi sepertinya gitu. Pasti akan menguntungkan. Dan mereka tidak pernah tahu berhitungnya tuh seperti apa sampai akhirnya memaksakan untuk bikin dulu, dan ternyata memang case yang terjadi adalah banyak yang tidak bayar, akhirnya artisnya nggak mau main, dan itulah yang akhirnya memicu penonton akhirnya juga jadi marah karena mereka merasa kita sudah bayar gitu. Nah ternyata membuat event itu tuh nggak semudah itu karena memang banyak faktor yang harus kita pikirkan. Faktor resiko tuh juga sangat penting gitu. Kenapa? Karena ketika semua plan itu tidak berjalan sesuai dengan rencana, misalkan ternyata tiket kita kok ternyata nggak laku ya gitu, kok ternyata nggak ada sponsor yang masuk ya gitu, dan ternyata itu harus rugi, pihak promotor resikonya ini seperti apa? Apakah ini event akan terus dijalankan atau ternyata bahkan tiba-tiba cancel di hari H gitu. Nah itu sih sebenarnya makanya kita adanya Musiconi salah satunya juga pengen mengedukasi teman-teman yang berniat atau pengen one day membuat konser itu tuh bisa punya ilmu yang cukup dulu. Tapi kalau misalnya kayak promotor ada license gitu, ada nggak sih Mbak? Maksudnya kayak sebelum bikin itu harus ada license khusus? Oke, sebenarnya kalau sekarang itu masih belum ada, karena kalau misalkan secara peraturan pemerintah pun selama kita mengurus perizinan keramaian, perizinan konser, Boleh. itu tuh sudah diperbolehkan gitu. Nah, cuman makin kesini sebenarnya kan sekarang udah ada APMI ya kan, Persatuan aku lupa singkatannya, Asosiasi Promotor? Promotor Musik Indonesia. Iya. Ya kan, itu sudah lumayan membantu karena di situ sebenarnya semua sudah terkurasi bahwa sudah para pelaku ini, para pembuat ini memang sudah dikurasi lah ya gitu, dan mereka sudah mempunyai bekal yang cukup untuk membuat sebuah konser. Tapi apakah bergabung dengan API itu jalan satu-satunya? Nggak juga, karena memang banyak banget sebenarnya dari luar Jakarta promotor yang memang udah lama berkecimpung di dunia ini, tapi mereka juga ilmunya masih belum terlalu mumpuni gitu. Jadi ya ini sebenarnya kita sangat butuh support dari pemerintah sih. Gimana sih parameter untuk orang bisa membuat sebuah acara gitu. Karena dari skala kecil atau skala besar itu seharusnya memang sudah difilter dari perizinan. Dari promotor sendiri kan udah mungkin banyak event gitu bikin buat konser. Mungkin salah satu tantangan tersulit menjadi promotor di sebuah konser musik itu apa sih? Sebenarnya tantangannya itu banyak hal ya, dan banyak faktor gitu. Bahkan faktor utama dari sisi venue aja tantangan buat kami. Kenapa? Karena sekarang tuh mencari venue yang cukup proper gitu ya, itu tuh cukup susah di Indonesia. Kalau di compare dengan di luar gitu ya, mereka tuh pasti sudah punya venue konser, venue festival yang cukup proper dengan segala fasilitasnya gitu. Nah, contoh cerita sedikit tentang venue, kayak Antara Suara sekarang mau jalan untuk konser Sheila on Seven gitu ya, di kota-kota lain selain Jakarta, itu paling terkendala di venue karena ternyata di luar kota itu tuh hampir tidak ada venue yang proper. Ketika ada pun banyak hal yang mesti diperbaiki di sana. Itu baru hanya satu faktor. Terus yang kedua, support dari pemerintahan terkait dari perizinan dan lain-lain. Jalurnya yang masih mungkin belum clear atau belum jelas, sehingga mungkin kalau promotor baru itu pasti akan bingung ini harusnya kemana ya, caranya tuh sebenarnya step by stepnya seperti apa ya, kayak gitu. Itu baru dari dua hal. Lain-lainnya itu sebenarnya lebih ke infrastruktur juga sih, kayak kalau di kota lain produksi yang proper, barangnya belum tentu ada, secara akomodasi yang proper itu juga belum tentu ada gitu. Jadi itu challenge yang sedang dihadapi promotor sekarang, karena sekarang mungkin promotor tuh fokusnya lebih ke Jakarta, dimana Jakarta mungkin sudah ada semuanya gitu. Tapi akhirnya jadi terlalu banyak Jakarta sentris semua gitu kan, sedangkan di kota-kota lain, kota kecil itu justru malah sangat kurang acara ataupun konser-konser yang diadakan di sana. Venue proper itu pendekatannya apa? Jadi sebenarnya kita lihat dari infrastruktur, mulai dari
flow orang datang, sampai yang paling penting itu adalah parkiran. Kalau memang kapasitas venue itu misalkan lebih dari 10.000, parkirannya udah cukup belum untuk mobil dan motor 10.000 gitu untuk segitu. Terus kemudian toilet, musola, air bersih, listrik dan lain-lain itu juga ternyata hal yang sangat penting gitu. Karena selama ini mungkin ada banyak lahan kosong, tapi hanya lahan kosong. Nah, sebagai promotor tuh punya challenge sendiri untuk bisa mengadakan infrastruktur itu sih. Apalagi ya seperti kita tahu kayak di Jakarta lahan udah sangat sempit, orang mau parkir juga akan susah, makanya selalu diedukasi menggunakan transportasi umum dan lain-lain. Oke. Nah, terakhir Kak, Iya, mungkin boleh. menurut Kakak kan sejauh ini kita pernah dapat kendala gitu ya, kayak misal ada konser dari luar tuh kayak susah banget ada ini. Nah, menurut Kakak itu apa problem yang dari situ itu? Betul. Menurut saya sendiri sih ya, Iya. secara pribadi itu yang paling utama memang infrastruktur, karena mereka itu sangat punya standar yang luar biasa internasional. Itu tuh yang harus dipenuhi untuk mereka akan datang ke Indonesia gitu. Jadi memang di awal itu tuh semua langsung udah terpenuhi, misalkan dari sisi venue harus seperti ini. Secara produksi mereka juga udah punya riders ataupun spek yang clear. Nah, pertanyaannya apakah di Indonesia punya? Ketika nggak punya berarti kita harus ambil dari luar. Nah, itu ketika berhitung lagi secara bisnisnya atau cost, apakah itu bisa worth it gitu dengan akhirnya kita membuat konser artisnya sini. Makanya kenapa kalau dilihat harga artis yang konser di luar negeri yang di Indonesia itu pasti akan lebih mahal dibandingin di luar gitu ya. Itu sebenarnya bukan karena as a promotor pengen cuan gitu, tapi ternyata banyak request dari mereka itu memang yang tidak tersedia di Indonesia, sehingga itu kita harus ambil dari luar. Nah, ketika ambil dari luar, costnya itu akan tinggi gitu. Jadi memang sebelum kita berpikir jauh untuk menginvite artis luar, sebenarnya kita harus berpikir dulu ini secara industri, secara infrastruktur udah siap belum sih? Venue-venue yang berskala stadion apakah sudah proper belum sih? Mungkin bisa dibantu oleh pemerintah ke sana dulu. Oke. Contoh yang diambil dari luar tuh seperti apa aja sih? Misalkan contohnya kalau yang udah pernah jalan, ini bukan antara suara yang bikin tapi mungkin promotor partner-partner kita juga, kayak Coldplay yang datang ke sini gitu kan ya. Terus kemudian Taylor Swift mungkin case kemarin gitu, kenapa kok tidak datang ke Indonesia gitu, nggak cuma Taylor Swift, artis lainnya deh gitu. Itu tuh juga kalau dibandingkan juga dari sisi harga penjualan tiket itu mungkin sangat jauh berbeda, harga bisa dibandingin harga di Indo ataupun dengan tetangga sebelah gitu. Iya. Ya itu faktor utamanya itu banyak banget sebenarnya yang tadi aku ceritain, karena memang ternyata banyak hal yang tidak ada di sini barangnya, sehingga emang harus di shipping dari luar. Itu salah satu faktor yang bikin mahal. Kalau dari Antara Suara sendiri apa ada rencana mau ke sana? Maksudnya mau invite dari luar? Jadi kalau dari awal terbentuknya Antara Suara, bahkan namanya kenapa sangat Indonesia, itu karena visi dan misinya memang dari awal kita justru pengen membuat artis-artis Indonesia itu bisa sama seperti artis luar, dimana mereka itu mempunyai konser sendiri, mereka udah pede dengan mereka bisa tour bahkan nggak cuma di Indonesia tapi di luar gitu ya. Jadi kita sekarang so far fokusnya adalah untuk membesarkan artis Indonesianya dulu sih. Siap. Oke.